wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Kita saat ini betul-betul menundukkan kepala seraya bertakbir mengagungkan Allah. Karena demikianlah Allah perintahkan kita, umat Islam, umat beriman yang telah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Kita telah dibina, dididik untuk menghancurkan dan membakar semua mental-mental kesombongan. Maka dari itulah, selepas kita selesai melaksanakan ibadah puasa, Allah perintahkan kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian yang telah menyelesaikan ibadah puasanya sebulan penuh dan kalian telah melaksanakan iftar, maka segeralah katakan Allahu Akbar walillahil hamd. Itu momen yang paling berharga dan paling baik untuk menghias diri kita. Kita keluar dari puasa dengan mengagungkan Allah. Allahu Akbar wa man siwa asghar. Allahu Akbar wa ma siwa asghar. Presiden kecil, direktur kecil, siapapun kecil, pangkat apapun kecil, apapun kecil, dunia yang manapun kecil, yang besar hanya Allah. Itulah kemenangan. Kita kalah tatkala kita masih berbangga dengan diri kita. Siapa diri kita? Walaupun Anda presiden, Anda adalah sekumpulan dari barang yang tidak berharga. Semuanya tercipta mimma immahin, dari air yang hina. Kita hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ada pada diri kita, kalau itu akan membawa dampak kepada tinggi hati ujub, maka itulah prahara yang terbesar yang terjadi kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini mari kita bersama-sama menundukkan hati kita seraya hanya mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makna dari takbir ini sangat menghunjam di lubuk hati. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar, selain Engkau kecil. Ajaranmu adalah ajaran yang tertinggi, selain ajaranmu adalah kecil dan batil.
Ya Allah, semua puji adalah milik-Mu. Tak pantas siapapun diri kita ini, apakah seorang ulama, apakah seorang pejabat, ataupun akar rumput, tidak pantas untuk gila hormat. Innal hamdalillah, sungguhnya semua puja dan puji milik Allah. Maka tatkala kita gila pujian, di saat itu pula kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita bangga dengan ilmu kita, mungkin kita bangga dengan ibadah kita. Ketahuilah, kebanggaan bukan sifat yang harus disematkan kepada diri kita. Bahkan tatkala kita dipuja dan dipuji manusia, maka segeralah katakan alhamdulillahirabbil alamin, dengan sebuah kesadaran semua puji, semua yang namanya puja-puji, yang namanya as-sana wal hamd, itu bukan milik kami ya Allah, itu milik-Mu ya Allah. Itulah kesadaran tertinggi. Maka itulah Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kesombongan telah meluluhlantakkan orang-orang yang ahli ibadah. Bahwasanya kesombongan telah meluluhlantakkan orang-orang yang ahli sedekah. Bahwasanya kesombongan telah meluluhlantakkan semuanya. Iblis, dia adalah merupakan hamba Allah yang ketaatannya bahkan di atas para malaikat. Tapi karena dia terlalu sombong dengan kecerdasannya, tatkala dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, menghormat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir. Iblis pada waktu itu masuk golongan malaikat, yang mana kedekatannya kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah tidak bisa dibayangkan dengan diri kita. Siapapun diri kita, bahkan mungkin kalah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kalah dekat dengan iblis, karena iblis langsung bisa berhubungan dengan Allah karena dia termasuk golongan para malaikat. Tapi hanya satu, dia karena merasa cerdas. Apa gerangan yang menjadikan dia diklaim kafir oleh Allah? Lima la tasjudu li Adam, hai iblis, kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, ana khairum min, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Secara logika, api lebih tinggi daripada tanah, maka saya lebih baik dari Adam. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Logika, kecerdasan telah gagal memaknai tentang bagaimana hidup ini. Maka itulah berhati-hatilah orang yang cerdik cendekia. Berhati-hatilah para ulama, berhati-hatilah para pejabat yang punya jabatan. Itu semuanya bukan apa-apa. Kita jadikan keulamaan kita, kita jadikan jabatan kita, apapun yang merupakan amanat dari Allah, untuk hanya menghamba kepada Allah. Nahnu Abdullah, kita hamba Allah. Yang cantik hamba Allah, yang buruk muka hamba Allah, presiden hamba Allah, petani hamba Allah. Siapa yang keluar dari penghambaan kepada Allah, maka dialah orang-orang yang terputus dari nikmat dan rahmat Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Di pagi hari ini kita telah mendapatkan banyak nikmat dan rahmat dari Allah. Kita diajarkan untuk mengagungkan Allah. Maka dari itulah kita harus faham siapa sebenarnya orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Kesombongan itu bukan orang yang berbaju bagus. Kesombongan itu bukan orang yang bersendal bagus. Tetapi kesombongan itu hakikatnya orang yang berani menentang al-haq. Apa itu al-haq? Semua yang bersumber dari Allah itulah al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah dari Allah Tuhanmu Muhammad, maka jangan sampai engkau Muhammad termasuk golongan orang-orang yang meragukan. Siapa yang ragu akan ajaran Allah, siapa yang tidak meninggikan ajaran Allah, siapa yang melampaui kapasitas penghambaannya kepada ajaran Allah, maka dialah orang yang sombong kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita raba diri kita ya. Mungkin saya dikatakan ustadz oleh orang, ya sama dengan ibu yang menjadi pembantu rumah tangga, sama bu. Saya sama dengan bapak yang mungkin pekerja kasar, sama pak. Saya juga lahir tanpa niat. Apakah presiden lahir dengan mengajukan proposal kepada Tuhan Allah? Tidak. Dia lahir tanpa niat, sama dengan juga dengan karyawan yang paling rendah. Dia hamba Allah. Dia hanya diuji dengan berbagai macam, yaitu casing yang ada di dunia ini. Ya, presiden casing, direktur casing, semuanya casing. Yang benar semuanya adalah hamba Allah. Rasulullah hamba Allah. Apalagi kita. Yang benar adalah menghamba kepada Allah. Untuk apa kita diperintahkan agar kita menghamba kepada Allah? Agar kita baik. Maka dari itulah Allah perintahkan kepada kita selepas kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Maka Allah berfirman kemudian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Ayolah kita bergegas, ayolah kita berkompetisi bapak-bapak dan ibu-ibu menuju kepada maghfirah dan surga Allah. Yang mana surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Ayo bergegas mencari maghfirah Allah. Maghfirah itu identik dengan surga. Kita tidak bisa masuk surga karena amal kita. Kita tidak akan mungkin masuk surga karena sedekah kita. Kita tidak akan mungkin masuk surga karena ilmu kita. Kita akan masuk surga karena rahmat Allah, karena maghfirah dari Allah. Apa maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Seandainya kita tidak pernah berdosa, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu mustahil terjadi pada diri kita. Mustahil, tidak mungkin. Seandainya kita seperti Nabi Muhammad, itu pun surga tidak layak dan tidak sebanding dengan penghambaan dan pengorbanan serta ibadah Nabi Muhammad. Maka itulah Nabi pernah bersabda, la yanju ahadukum bi'amalikum, tidak akan pernah kalian bisa lepas dari azab Allah karena amal ibadah kalian. Para sahabat terkejut. Qalu, beliau para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah tidak akan bebas dari hukuman Allah karena ibadah engkau ya Rasulullah? Wala ana, juga saya. Illa ayyatagammadana Allah birahmah, karena saya mendapatkan rahmat dari Allah, maka saya masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah esensi daripada ajaran Islam yang teduh, yang betul-betul menyejukkan, nikmat bagi siapa saja. Sehingga dalam kehidupan ini kita akan terbebas dari semangat yang tidak manusiawi. Apapun baju kita sama, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang yang bertakwa. Ini penting. Kenapa kok bertakwa?
Ya. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Kenapa bertakwa? Kenapa kok kepada orang yang ahli ibadah? Kenapa tidak kepada orang yang tinggi ilmunya? Kenapa tidak kepada orang yang ahli sedekah?